karena waktu juga sudah menunjukkan jam 13.07, mari kita mulai saja acara dialog Ramadan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa, bahwa di siang hari ini kembali kami dari panitia dialog Ramadan mengadakan acara dialog Ramadan di pekan terakhir ya, menjelang berakhirnya Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita akan berdialog Ramadan dengan tema memaknai Lailatul Qadar, ya, memaknai Lailatul Qadar dan lupa saya, itikaf ya, memaknai itikaf dan Lailatul Qadar. Berbicara memaknai itu apa ya? Memaknai itu kalau maknanya sendiri itu pengertian ya. Makna itu pengertian. Jadi di sini nanti kita bisa berdiskusi bagaimana itikaf itu dari sisi pengertiannya nanti seperti apa, Lailatul Qadar nanti seperti apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara definisinya secara detail oleh Pak Ustadz Syahid. Berikut juga nanti hal-hal yang memang mungkin selama ini kita semua sudah sering mendengar kata itikaf, atau bahkan saya yakinlah karyawan-karyawati Asy-Syifa Solehah sudah sering, mungkin sudah mulai melaksanakan itikaf ya di 10 hari terakhir kemarin. Tapi mungkin ada beberapa hal seperti teknis itikaf, seperti apa, ada yang terlupakan atau apa, mungkin insya Allah siang hari ini kita bisa berdiskusi dengan Pak Ustadz Syahid Zulhijjah. Alhamdulillah Pak Ustadz Syahidnya sudah bergabung dengan kita, masih di suasana pandemi, ya mudah-mudahan tetap saya ajak rekan-rekan untuk aktif meskipun di Zoom, ya, aktif bertanya terkait dengan materi dialog Ramadan hari ini. Kalau rekan-rekan yang melaksanakan itikaf tadi malam, kemarin panitianya Kang Ecep sudah men-share ya materi. Kebetulan tadi malam Al Mukarrom Ustadz Witri Sudarsana menyampaikan terkait target pencapaian takwa di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti tadi malam materinya cukup juga dijelaskan bagaimana kita mengharapkan bulan suci Ramadan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi bagaimana juga kita menyia-nyiakan waktu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ustadz Syahid Zulhijjah untuk memberikan materi terkait materi dialog Ramadan hari ini. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Rekan sekalian yang saya hormati, para kepala bidang, para kepala bagian yang saya hormati, rekan-rekan, para kepala instalasi, para kepala subbagian, para kepala unit, para kepala ruangan, para kepala komite, rekan-rekan di fungsional yang sama-sama hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita akan sharing dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. Tadi disampaikan terkait makna yang sangat luar biasa. Saya sendiri melihat ini ada dua materi pada siang hari ini, yaitu tentang itikaf dan Lailatul Qadar ya. Jadi ada dua materi, pertama itikaf dan Lailatul Qadar.
tapi dirangkum dalam satu judul. Judulnya itu memaknai Lailatul Qadar, memaknai itikaf dan Lailatul Qadar. Nah, ada baiknya saya sebelum menyampaikan nanti hal-hal terkait dengan dua peristiwa besar ini di bulan Ramadan, ada baiknya saya sampaikan apa itu itikaf dan apa itu Lailatul Qadar ya. Rekan sekalian, selalu ketika bicara definisi itu ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang lugawi bahasa, yang kedua sudut pandang istilahi ya, seperti itu. Nah, i'tikaf dari sudut pandang lugawi itu artinya bertahan, tetap berada, diam di tempat ya, teguh pendirian. Itu i'tikaf. Jadi i'tikaf itu intinya berdiam, ya, berdiam di satu tempat dengan dengan niat tertentu, dengan kaifiat tertentu, begitu. Nah, jadi kalau seseorang misalnya diam di satu tempat, kemudian dia niatkan sebagai i'tikaf, nah itu maknanya berarti i'tikaf, begitu, ya. Menurut istilah, i'tikaf itu berdiam atau tetap berada di masjid, gitu ya. Tetap berada di masjid untuk melakukan aktivitas amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat, membaca Al-Quran, mau zikir, kemudian tadarus dan seterusnya. Intinya semua aktivitas ubudiyah, ta'abudiyah di masjid tersebut sambil kita menetap, artinya berarti kita sedang beriktikaf di masjid tersebut. Nah, kalau demikian ikhwatiman yang dimuliakan, apakah kalau hanya satu malam, apakah kalau hanya sesaat, apakah kalau hanya satu hari, apakah kalau hanya beberapa jam, disebut i'tikaf apa tidak? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau dari sisi bahasa, i'tikaf mau 1 jam, mau 2 jam, mau 1 saat, mau beberapa saat. Kalau dilihat dari sudut pandang bahasa, iya. Maka oleh karena itu para ulama banyak menyampaikan, boleh saja, bisa saja seseorang i'tikaf itu walaupun hanya sebentar. Kita nih orang-orang yang bekerja di kantor ya, saya kan hanya bisa i'tikaf, saya hanya bisa berdiam diri atau menetap diri di masjid itu untuk malam harinya saja gitu. Kata para ulama, yaitu i'tikaf gitu. Persoalannya begini rekan-rekan, faktanya Rasulullah i'tikaf itu 10 malam gitu. Gitu. Jadi faktanya Rasulullah itu i'tikafnya itu 10 malam. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul tidak pernah meninggalkan i'tikaf itu. Ya, tidak meninggalkan i'tikaf itu. Rasulullah itu ketemu dengan bulan Ramadan sebanyak 8 kali, ya. Rasulullah ketemu dengan Ramadan itu sebanyak 8 kali. Artinya sepanjang Ramadan itu Rasulullah beriktikaf. Hanya 1 tahun yang tidak iktikaf terlewat Rasulullah itu. Ya, hanya 1 kali Rasulullah terlewat iktikafnya. Tetapi kemudian Rasulullah digantikan di tahun berikutnya sebanyak 20 malam. Gitu. Nah, saya ulang, jadi dari sisi definisi, kalau kita berdiam diri di masjid tidak mengikuti kaifiat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja maknanya bukan i'tikaf secara syar'i tadi itu, bukan i'tikaf secara istilahi, tetapi i'tikaf secara lugawi. Kita datang ke masjid duhur, berangkat jam 11:30 atau jam 12:45, pulang dari masjid jam 1. Kita niatkan i'tikaf di situ sambil membaca Al-Quran, sambil berdiskusi, sambil sharing ilmu. Secara lugawi, secara bahasa kita sudah i'tikaf begitu ya. Nah, hanya tentu saja sekali lagi sekarang ini kan i'tikaf di bulan Ramadan. Sekarang itu term kita itu i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, faktanya Rasulullah i'tikaf di bulan Ramadan itu sekurang-kurangnya 10 malam. Ya, dan dilakukan pada Ashrul Awakhir, di akhir bulan Ramadan, bukan di awal dan bukan di tengah. Gitu ya, seperti itu.
Bagaimana ketentuannya? Ya, ketentuannya. Pertama, tidak boleh keluar masjid. Itu ketentuan. Ya, tidak boleh keluar masjid. Bagaimana kalau ada saudara yang sakit, mau nengok, tidak bisa. Bagaimana kalau ada jenazah yang mau kita tunaikan kewajiban kifayahnya? Tidak bisa. Maksudnya boleh saja keluar, maksudnya boleh saja menengok, maksudnya boleh saja menyelenggarakan jenazah. Yang pasti berarti niat diam istilahinya iktikaf di masjidnya menjadi tidak ada gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu pertama. Jadi berdiamnya di masjid, ya. Berdiamnya di masjid, tidak di tempat yang lain. Nah, ketika kita berdiam di masjid, maka ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan yang kita tidak boleh keluar. Yang kita tidak boleh keluar karena faktanya Rasulullah pada saat iktikaf itu tidak keluar. Bagaimana kalau ada orang yang datang ke kita, boleh nggak kita temui? Boleh, ya boleh. Orang yang datang kita temui. Pada suatu saat Rasulullah kedatangan Zainab. Ya, Rasulullah itu kedatangan salah satu perempuan namanya Zainab. Tentu saja istri Rasulullah lah, salah satu istri Rasulullah. Datang, kemudian oleh Rasulullah dijajab. Ya, dijajabkan. Tetapi persoalannya khotiman yang dimuliakan, kita tidak pernah secara menyeluruh melihat bahwa ketika Rasulullah keluar itu, satu, beliau jajab istrinya itu di malam hari, itu yang pertama. Yang kedua, beliau jajab itu karena rumahnya dekat. Jadi bukan berarti serta-merta Rasulullah bukan serta-merta membolehkan seorang yang iktikaf keluar masjid oleh urusan seperti itu gitu. Ya, takut nanti ada yang bertanya kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ketentuannya yang pertama ada di dalam masjid. Yang kedua, saum. Sambil saum, sedang saum. Artinya di bulan biasa bisa nggak disebut iktikaf? Ya, di bulan biasa bisa nggak disebut iktikaf? Kalau kita diam di masjid selama 10 malam, bisa nggak disebut iktikaf? Bisa, syaratnya kalau iktikaf tersebut, satu, iktikaf qadha, yang kedua iktikaf nazar. Ya. Kalau itu iktikaf qadha dalam arti begini. Kata Rasulullah, kalau orang tersebut dawam, tidak pernah meninggalkan iktikaf selama 10 malam sekurang-kurangnya di setiap bulan Ramadan, maka kalau ada sesuatu yang tidak terjadi iktikaf pada tahun tersebut, maka dia boleh iktikaf di bulan Syawalnya. Sebagai apa? Sebagai qadha. Yang kedua, iktikaf nazar. Umar bin Khattab itu pernah nazar, mau iktikaf. Padahal beliau waktu itu belum bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah bersama dengan Rasulullah, dia sampaikan, ya Rasulullah, saya pernah nazar. 1 malam saya iktikaf di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, laksanakan, kerjakan. Gitu seperti itu. Nah, jadi boleh iktikaf di luar dalam keadaan saum, asal syaratnya tadi iktikaf kita iktikaf qadha karena memang kita tidak pernah tertinggal iktikaf. Yang kedua, boleh jadi iktikaf nazar karena itu adalah kewajiban. Kira-kira seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang menjadi larangan, yang tidak boleh, saya pikir rekan-rekan insya Allah sudah ada pengetahuan tentang itu. Ya, intinya sekali lagi, ketika bicara iktikaf, ketika memaknai iktikaf, bahwa kita berdiam diri di masjid, ya, ada sebagian yang mengatakan masjid jami', masjid yang dipakai berjamaah. Artinya kalau masjid selain masjid jami' tidak bisa digunakan itu. Ya, tidak bisa digunakan itu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau wanita? Boleh nggak iktikaf? Kan begitu ya. Sepanjang memenuhi syarat, silakan saja. Hanya Rasulullah pada saat itu ternyata memulangkan ibu-ibu, merobohkan tenda-tenda yang dibangun untuk iktikaf. Kenapa demikian? Karena ada aula, ya, ada yang lebih penting, ada yang lebih baik nilainya, ada yang lebih bermakna nilainya. Apa itu?
ibadah di rumah untuk seorang perempuan. Nah, tapi sekali lagi dalam hal ini tentu bukan bicara boleh dan tidak boleh sepanjang syaratnya itu memenuhi. Misal, bagaimana kalau meninggalkan rumah? Tidak ada yang membuat makanan, tidak ada yang menyediakan makanan untuk keluarga, bagaimana itu bisa terjadi? Gitu kan, seperti itu. Itu pertama tentang itikaf. Saya akan sampaikan nanti apa kira-kira hikmah, apa kira-kira hal yang perlu kita garis bawah terkait apa iktibar dari itikaf. Ya. Yang pertama, yang kedua tentang Lailatul Qadar. Saya ingin tanya teman-teman, boleh di unmute ya nanti. Lailatul Qadar itu ada enggak? Ada. 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 Ada ya? Kapan? Ada. Kapan? 10 malam. Tidak diketahui kapannya. Tidak diketahui tepatnya. Oke, ada ya, tidak diketahui tepatnya, begitu ya. Rekan sekalian, saya ingin membangun prem. Ya. Kapan? Gitu, baik. Saya ingin membangun prem dulu sementara ya, tentang Lailatul Qadar ini. Begini, karena tetap harus kita dudukan persoalannya secara tepat. Gitu. Lailatul Qadar itu ada. Kapan? Dulu. Catat itu. Jadi, Lailatul Qadar itu ada nggak? Ada. Kapan? Dulu. Kok dulu? Iya. Kan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, Al-Quran masih turun hari ini? Tidak. Tidak. Kan sudah selesai. Artinya berarti malam turunnya Al-Quran itu dulu. Malam Lailatul Qadar disebutnya, gitu kan? Kira-kira sampai di sini begitu ya? Jadi ada, hanya malam itu dulu. Pertanyaannya, sekarang ada nggak? Nggak ada, kan Qurannya sudah tidak turun. Kan Qurannya sudah tidak turun. Nah, baik. Saya sekali lagi ingin membangun prem. Jangan dulu, kok begitu? Nah, gitu ya, seperti itu ya. Tunggu dulu Teis ya. Gitu ya. Nah, jadi malam itu ada, hanya dulu. Terus maksud Nabi apa? Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di Ashrul Awakhir. Maka kita ihya di Ashrul Awakhir itu. Carilah malam tersebut di malam 21, karena ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29. Pendapat tentang ini tidak kurang dari 46 pendapat dalam kitab-kitab disebutkan. Semuanya berbeda pendapat. Ya, semuanya berbeda pendapat. Hanya ada satu yang muncul ke permukaan yang dianggap paling ashah, ya, paling sahih dari pendapat itu, yaitu malam Lailatul Qadar itu bisa ditemukan dan bisa direngkuh pada malam-malam ganjil di Ashrul Awakhir 21, 23, 25, 27, 29. Nah, rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin membangun prem dulu nih dalam pemahaman ini. Terus yang dimaksud Rasulullah cari rengkuh malam Lailatul Qadar itu di malam tersebut, apa maksudnya? Gitu kan? Saya ingatkan kembali, Quran itu turun dulu di malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu pada momen Al-Qur'annya turun, hari ini sudah tidak turun, tidak ada lagi. Yang dimaksud turunnya Al-Qur'an dari ke Allah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Baitul Ma'mur. Itu satu kali dulu. Itu adanya di malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, rekan sekalian, yang ada hari ini, malam ini, bulan ini, yang ada di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya, di malam itu, malam yang sama nilai kebaikannya dengan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan keliru nanti pemahamannya. Jadi yang ada itu malam yang nilainya senilai dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya dulu, hari ini
malam senilai malam Lailatul Qadar. Hanya para ulama meringkaskan kalimatnya, kata-katanya, malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini premnya. Terus kalau misalnya ada ungkapan, carilah malam Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27, 29, betul nggak? Betul. Hanya kita, sekali lagi, tahu persis cara pandangnya, pemahamannya, frame pemikirannya kita tahu. Bahwa yang dimaksud mencari malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang senilai malam Lailatul Qadar, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kalau saya tanya nih, rekan-rekan, kira-kira kalau tahun ini jatuh pada malam apa ya, kan gitu ya? Seperti itu. Nah, Nabi itu tidak menyebutkan malam keberapanya, yang pasti malam tersebut di malam-malam ganjil. Nah, ada menarik informasi dari Imam Al-Ghazali, ya. Beliau itu punya rumusan. Kalau awal saum hari ini bisa dipastikan Lailatul Qadarnya di malam sekian, malam sekian, malam sekian. Itu rekan-rekan pengetahuan umum, silakan bisa dibaca, bisa googling juga, ya, bisa itu. Kata Imam Al-Ghazali, karena tahun ini tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya itu malam 29. Imam Al-Ghazali mengatakan, karena kita mulai saum hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29. Wallahu alam. Yang pasti Allah yang Maha tahu. Nilai malam tersebut senilai malam Lailatul Qadar, apakah di malam 21, di malam 23, malam 25, 27 atau 29, wallahu a'lam. Yang pasti itu rumusan Imam Al-Ghazali. Jika saumnya dimulai hari Ahad dan hari Rabu, maka nuzul Quran maka Lailatul Qadarnya katanya di malam 29. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali lagi wallahu a'lam, itu pendapat beliau. Yang pasti Rasulullah tidak pernah menyebutkan itu. Ya, yang pas Rasulullah tidak pernah menyebutkan itu. Nah, rekan sekalian, dari dua peristiwa, dari peristiwa itikaf dan peristiwa Lailatul Qadar, apa kira-kira makna hikmah yang bisa kita ambil? Karena begini, kalau kita berpikir secara sempalan, secara tidak terorganisir, satu-satu terpilah, gitu, terpilah, itu nanti akan punya pemahaman, punya pemandangan yang lain. Contoh gini, saya sampaikan hikmah yang pertama ya terkait dengan dua peristiwa ini. Peristiwa itikaf dan peristiwa Lailatul Qadar. Hikmah yang pertama adalah istimroriyah. Istimroriyah. Bagaimana beribadah secara istimror, bagaimana ibadah secara istiqomah, bagaimana ibadah secara terus-menerus, bagaimana ibadah tidak terputus. Maksud saya begini, kalau Rasulullah menetapkan malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya, terus malam 22 mau ngapain kita? Ya, malam 22 kita mau ngapain? Apa karena malam 21 saya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 22 ya sudahlah istirahat. Sekarang mah sudah waktunya tidur. Begitukah? Maka bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang diharapkan spirit sebagai motivasi dari Lailatul Qadar dan itikaf selama 10 malam berturut-turut tidak terselang oleh menengok, tidak terserang oleh mengurus jenazah, tidak terserang oleh ceramah, tidak terserang oleh silaturahim. Sesungguhnya menghendaki ibadah kita terus-menerus, tidak malam 21 saja. Tidak malam 23 saja, tidak malam 25 saja, tidak malam 27, 29 saja gitu. Tapi menghendaki ibadah kita terus-menerus istimror, istiqomah. Kenapa? Karena kata Allah, walau istaqamu ala thoriqati lausqainahum ma'an ghadaqo. Sudah banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beribadah secara konsisten. Maka kalau begitu, kata Rasulullah, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Memang inilah momennya di bulan Ramadan kita melakukan ibadah, tapi jangan menjadi hamba Ramadan. Maka jadilah hamba Rabbani, hamba Tuhan, hamba Allah. Ramadannya kita penuh dengan ibadah, bulan Syawal kita semakin meningkat penuh ibadah, bulan Muharram dan belum selanjutnya adalah bulan-bulan yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud, inilah makna yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan. Jadi carilah 21, carilah 23, 25. Itu hanya spirit. Yang dikehendaki Rasulullah itu adalah istimroriyah dalam pelaksanaan ibadah. Gitu. Adalah ibadah yang istimror, yang terus-menerus. Tidak ada skat, tidak ada
rehat dulu malam 22, rehat dulu malam 24, rehat dulu malam 26, 28 memang bisa tiduran. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadarnya kita akan gapai nanti kelak besok di malam 29. Rekan-rekan tentu saja tidak demikian, ya. Ibadah tidak menghendaki seperti itu, tapi ibadah menghendaki istimroriyah. Layaknya kita berdiam selama 10 malam di masjid, dan layaknya kita beribadah dari malam 21 sampai 29 di bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, karena itikafnya di Ashrul Awakhir, di 10 malam terakhir. Itu yang pertama, istimroriyah. Yang kedua, ghayatuhu ilallah. Ghayatuhu ilallah. Tujuan ibadahnya hanya kepada Allah. Rekan-rekan tolong, jangan sampai dicampuri dengan, jangan sampai dibumbui dengan, jangan sampai dibatasi dengan, jangan sampai dipagari dengan, ibadah saya semata-mata mencari malam Lailatul Qadar. Itu yang keliru. Banyak ibadah, bangun malam, banyak tahajud, banyak zikir, banyak qiraat Al-Quran, banyak deres Al-Quran, banyak murojaah, tapi di malam tersebut hanya semata-mata ingin Lailatul Qadar. Bukan itu. Ghayahnya hanya Allah. Ibadahnya hanya karena Allah, bukan karena malam Lailatul Qadar. Ibadahnya bukan karena mendapatkan 1000 bulan, tapi goyahnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah seluruh aktivitas amaliyah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, kata Allah, sholat dan nusuk, mahdoh dan ghair mahdoh, bukankah lillahi ta'ala, kata Allah, bukankah lillahi rabbil alamin. Maka bangun malam pada malam-malam Ashrul Awakhir, itikaf yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang kita rengkuh, yang kita cari, yang kita harapkan datangnya di malam 21, 23, 25, 27, 29, seperti itu katanya. Tetapi khatuban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikehendaki, bahwa kita beribadah malam-malam tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ghayatu ilallah. Jadi tujuannya kepada Allah lillahi taala saja. Yang terakhir, yang ketiga, spirit yang bisa kita ambil pada momen, dua momen yang luar biasa itikaf dan Lailatul Qadar itu adalah asaruhu, kebaikannya, bekasnya, ya, asar, kebaikannya senantiasa terus-menerus. Saya ingin sampaikan pernyataan. Untuk menjadi soleh tidak perlu melalui malam Lailatul Qadar. Untuk menjadi soleh tidak perlu melalui Ramadan. Untuk menjadi soleh tidak perlu ibadah haji dulu. Untuk amal soleh, untuk disebut soleh tidak perlu gemar atau rajin sedekah infak saja. Tapi kalau kita sholat dan kita menjadi soleh pasti. Kalau kita saum dan menjadi soleh pasti. Kalau kita melewati malam Lailatul Qadar, soleh itu pasti. Kalau kita melalui itikaf dan menjadi soleh itu pasti. Tapi soleh tidak didapatkan dari malam Lailatul Qadar. Tapi soleh juga tidak direngkuh lewat itikaf. Dan soleh tidak mesti melalui bulan Ramadan. Faktanya, Rasulullah, para sahabat Rasulullah, nyatanya, faktanya, realitanya, ikut bulan Ramadan dan itikaf hanya 8 kali saja seumur hidup Rasulullah SAW. Dan tidak pernah berkurang kemuliaan Rasulullah, tidak pernah berkurang kemuliaan Rasulullah di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, momen itikaf, momen Lailatul Qadar sesungguhnya menghendaki asar, menghendaki bekas kebaikan. Kita menjadi soleh intinya gitu. Kita harus menjadi soleh gitu. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya pikir sebagai pembuka, sebagai pintu jalan untuk kita diskusi selanjutnya, entry point-nya sudah saya sampaikan, ya. Entry point-nya sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya simpulkan, sesungguhnya ibadah yang kita lakukan semata-mata menghendaki istimror, istiqomah. Mau yang besar, mau yang kecil istiqomahnya. Bukan perkara besar dan kecilnya, tetapi perkara istiqomahnya. Yang berikutnya, beribadahlah semata-mata lillahi ta'ala. Bukan karena yang lain. Tidak karena ini momen Lailatul Qadar, tidak karena ini momen Ramadan, tidak karena ini momen ibadah haji, tidak karena di tempatnya multazam, tidak karena di tempatnya raudhah. Bukan itu yang dimaksud tujuannya, goyahnya, tapi lillah, semata-mata kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi itu, menjadi soleh tidak perlu menunggu Ramadan. Menjadi soleh tidak perlu menunggu malam 21, 23 dan seterusnya. Tetapi kalau kita melalui malam tersebut dan menjadi soleh, pasti. Kalau kita menjadi soleh alasan lewat Ramadan,
Itu sudah pasti la'allakum tattaqun kata Allah. Rekan-rekan, barangkali sebagai bahan diskusi, ada waktu masih panjang, masih lebar, barangkali dicukupkan sebagai paparan awal dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak bersama-sama di sini, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Mangga, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Syahid atas paparannya. Sepertinya menarik nih, akan menjadi menarik sebetulnya untuk teman-teman jika tadi menyimak dari awal sampai dengan akhir tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syahid. Bagaimana tadi pengertian dari sisi bahasa, istilah apa itu itikaf sampai dengan Lailatul Qadar. Berikut juga tadi saya menggarisbawahi alasan-alasan tadi di malam-malam ganjil, dasarnya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Terus tadi itikaf qodho ya, kalau saya nggak ini, bahwa Nabi pun pernah terlewat 1 kali dan diganti di tahun berikutnya sebanyak 20 hari. Ini menarik, saya pikir, apalagi tadi materinya nggak ada sebuah statement yang memang cukup mengagetkan saya juga bahwa ada nggak Lailatul Qadar? Ada, tapi dulu gitu. Itu menarik saya pikir ya. Kalau rekan-rekan ini saya pikir ini akan menjadi diskusi atau dialog yang cukup menarik. Mangga dipersilakan kepada rekan-rekan. Waktunya sangat cukup panjang, baru 13, waktu menunjukkan 13.38. Kita sampai dengan 14.00. Jadi mangga rekan-rekan yang mau berdiskusi atau berdialog, meyakinkan kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Syahid, mangga saya persilahkan. Bisa menggunakan raise hand ya. Silakan. Oke, siapa nih yang raise hand? Oh, Pak Hikmat Suryadi. Mangga Pak Hikmat diaktifkan. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, untuk itikaf, kita kan ramainya di bulan Ramadan saja nih. Bagaimana kalau di bulan-bulan biasa? Apakah sama atau memang ada yang berbeda? Kemudian dalam itikaf itu, apakah ada tata cara khusus, misalnya doa atau apa dulu dan sebagainya, atau hanya niat saja duduk di masjid dan sebagainya, melakukan hal-hal kebaikan seperti disampaikan, mengaji dan lain-lain gitu. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hikmat. Mungkin langsung dijawab saja Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Bapak Hikmat yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau di bulan biasa, ya. Yang kedua, apakah ada tata cara kaifiat khusus di dalam pelaksanaan itu begitu. Tata cara kaifiat khusus yang dicontohkan Rasulullah sebetulnya tidak ada secara rinci dari awal sampai akhirnya. Yang ada itu bagaimana momen itikaf itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan ta'abudi. Itu saja. Ya. Jadi kalau disimpulkan tata cara kaifiat yang Rasulullah sampaikan itu sebetulnya tidak rinci dari awal sampai akhir. Bagaimana Rasulullah pada saat itu ketika masuknya? Yang ada informasi seperti ini, yang ada informasi seperti ini. Pertama, Rasulullah sholat fajar 2 rakaat. Di tanggal berapa itu kira-kira? Di tanggal berapa? Di tanggal 20. Di tanggal 20 Rasulullah itu setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, itu langsung memasuki masa iktikaf untuk 10 malam ke depan. Itu satu. Ya. Yang kedua, Rasulullah di situ banyak berdiskusi, banyak memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan. Sungguh pun sekali lagi, secara rinci, apa yang disampaikan, yang dinasehatkan itu tidak ada. Hanya kalau saya menggarisbawah kalimat para ulama, bahwa itikaf itu meskipun tidak ada kaidah tertentu, niatnya, amalan-amalan di pagi, siang, malam, harinya, tidak ada ketentuan seperti itu, kata para ulama,
isi saja dengan kegiatan-kegiatan ta'abbudi. Kalau istilah kegiatan ta'abbudi artinya berarti membaca Quran ta'abbudi, sholat ta'abbudi, sholat mutlak ta'abbudi, sholat intidor ta'abbudi, sholat yang lain adalah ta'abbudi. Maka sepanjang dikerjakan pada rentang kegiatan asrul awakhir dalam itikaf kita, berarti kegiatan ta'abbudi yang dilakukan di masjid saja. Apakah boleh kita keluar masjid? Boleh, sepanjang kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer. Itu pun di lingkungan masjid. Biasanya masjid itu areanya terbatas. Apakah kalau misalnya saya nyapu di halaman masjid yang masjid luasnya 300 meter, 400 meter, bahkan mungkin 1000 meter, boleh nggak seperti itu kira-kira? Kan begitu ya? Nah, intinya rekan sekalian yang saya hormati, kalau untuk hal-hal yang sifatnya bukan kepentingan primer pribadi dia, untuk mandi, ya, untuk ke kamar mandi, tidak disarankan keluar dari masjid. Tidak disarankan keluar dari masjid. Hatta tadi itu ada orang yang sakit, tidak disarankan menengok. Ada orang yang meninggal, tidak disarankan kita ikut di dalam kelompok pemulasara jenazah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk tata caranya, Rasulullah tidak pernah merinci dari awal sampai akhir bagaimana prosesi iktikaf selama 10 malam itu. Yang ada, kata para ulama, istilah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ta'abbudi. Kira-kira begitu. Yang kedua, kalau di malam-malam biasa, di bulan-bulan biasa, ada enggak? Ada, tapi iktikaf secara bahasa. Ya, iktikaf secara bahasa. Satu. Yang kedua, ada iktikaf qadha. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang tersebut tidak pernah terlewat sepanjang tahun dia iktikaf. Tahun pertama dia iktikaf, terus sepanjang tahun, sepanjang hidupnya dia tidak pernah alfa dari kegiatan iktikaf, kata Rasulullah, boleh lakukan iktikaf di bulan yang lain. Contohnya contohnya zaman Rasulullah dilakukan iktikaf di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya kan begini juga. Apakah harus 10 malam terakhir bulan Syawal? Apakah harus 10 malam terakhir di bulan Rabiul Awal dan seterusnya? Gitu kan, seperti itu. Karena tidak terikat dengan masa-masa saum, maka boleh tidak saum dan boleh sembarang waktu. Nah, faktanya apa? Umar bin Khattab ketika bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pernah itu." Maka kata Rasulullah, "Lakukan pada malam tersebut." Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagiannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Kang Hikmat ya jelas jawabannya. Sambil juga tadi sebentar Bu Mila ya, saya sedikit tadi tertarik keluar untuk kepentingan pribadi tadi Pak. Mungkin bisa itu tidak diperbolehkan atau bagaimana tadi? Sepanjang kepentingan pribadi yang tidak keluar dari area masjid, boleh. Oh, oke. Okay. Maksudnya seperti itu. Gitu. Maksudnya seperti itu. Siap, paham. Mangga Bu Milah, saudara Rasyan juga. Siap, hatur nuhun pada Syah. Izin bertanya, Pak. Mangga. Takutnya tadi Mimil ada yang terlewat ketika Pak Ustadz lagi memberikan ceramah. Yang ingin ditanyakan yang pertama adalah apakah selalu harus di masjid? Dan karena kan tadi dari pengertian pun bahwa itikaf itu berdiam diri di masjid. Karena untuk perempuan sendiri tadi udah dijelaskan sama Bapak, apakah misalkan Mimil nggak ke masjid, tapi diam di rumah dengan melakukan misalkan zikir atau tadarus sepanjang malam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita itikaf di masjid, tadi kan nggak boleh keluar dan yang lainnya. Kalau istirahat sebentar, misalkan dari rutinitas yang seharusnya tadi zikir dan apakah itu boleh? Misalkan tidur dulu gitu di masjid, tidak keluar, itu boleh atau tidak? Terus, tadi udah yang sama pada saya sebenarnya mau nanyain juga itu kepentingan pribadi tadi. Ya udah paling itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Mimil yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan menarik. Yang pertama terkait istirahat ya, istirahat.
boleh nggak istirahat sepanjang prosesi ta'abudi yang kita lakukan di Ashrul Awakhir? Tentu saja boleh. Ya, misalnya terlewat dengan ngobrol, terlewat dengan nelpon, terlewat dengan istirahat tidur, terlewat dengan mandi, terlewat dengan makan, boleh. Tidak membatalkan prosesi itikaf kita. Insya Allah tidak membatalkan prosesi itikaf kita. Ya, jadi mangga saja. Hanya tolong jaga ketika kita mengobrol dalam kerangka istirahat, obrolannya itu obrolan-obrolan yang rafas, ya, obrolan-obrolan yang senonoh, obrolan-obrolan yang tidak mencerminkan kita sedang dalam kerangka ta'abud beribadah kepada Allah. Itu hindarkan itu. Karena apa? Karena dalam konteks ini, meskipun tata cara kaifiat dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, tidak ada ketentuan yang pasti dalam pengertian apa jam pertama melakukan apa, jam kedua melakukan apa, dan seterusnya. Memang tidak ada. Tapi karena kita dalam kerangka ta'abudi itu, ta'abudi dari malam 21 itu sampai malam terakhir adalah proses ta'abudi. Contoh, ketika kita sholat, apa boleh kita main-main ketika sholat? Ya batal dong sholatnya, kira-kira seperti itu. Maka karena itikaf adalah proses ta'abudi, artinya berarti etika-etika kita berta'abudi, maka disitulah momennya. Tidurnya tidur ta'abudi, ngobrolnya ngobrol ta'abudi, komunikasinya komunikasi ta'abudi. Bukan begitu kira-kira. Rasulullah itu pernah disisirin sama istrinya ketika itikaf. Karena memang jendela rumah Rasulullah itu ya masjid ke situ gitu. Jadi Rasulullah itu seperti ini, istrinya ngebuka jendela disisirin gitu. Boleh, nggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, karena ini proses ta'abudi, maka istirahatnya istirahat yang mencerminkan seseorang yang sedang ta'abudi gitu, yang sedang beribadah gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mesti di masjid saja? Ya kan? Kira-kira seperti itu. Jawabannya ya. Faktanya Rasulullah itu iktikafnya hanya di masjid. Perkara kemudian kita nanti mau taqarrub kepada Allah dan kita niatkan sebagai iktikaf, dalam arti iktikaf secara bahasa, di rumah, di kamar kita sepanjang malam kita berzikir, mengaji, dan seterusnya. Silakan. Allah Maha tahu dengan niat kita. Silakan, Allah Maha tahu dengan niat kita. Yang penting niatkan oleh ibu, saya itikaf di malam ini, saya akan ta'abud betul-betul dari sore sampai pagi hari itu, saya akan lakukan ta'abudi di situ. Nah, catatan. Faktanya Rasulullah itu itikafnya di masjid, tidak pernah di rumah. Ya, kalau dari sisi definisi syar'inya, definisi istilahnya. Tapi kalau misalnya nanti kita mau mengambil definisi secara lugawi, tentu saja banyak waktu dan banyak kesempatan. Di rumah bisa, di kantor bisa, di masjid, di musola bisa, di langgar-langgar bisa, ya di kamar-kamar gazebo yang di rumah kita juga bisa. Tidak ada masalah kalau dalam kerangka taqarrub ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nuhun Pak Ustadz. Ya. Selanjutnya yang raise hand Teh Lina Solihah. Mangga Teh Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada trik khusus gitu untuk bisa istiqomah seperti malam Lailatul Qadar itu? Gimana? Apakah ada trik-trik atau kiat-kiat kita bisa mempertahankan di bulannya nanti, bulan setelah nanti bisa mempertahankan seperti Pertanyaannya Pak Ustadz dari Teh Lina, apakah ada trik-trik atau kiat-kiat khusus agar kita bisa istiqomah dalam beribadah? Mungkin itu ya Teh Lina ya. Istiqomah sama ibadah, misalkan Ramadan tuh rajin ya, tapi nanti setelah sawal dan seterusnya jadi kembali lagi seperti biasa gitu.
Pak, ini Kira-kira kalau ada menurut kiat-kiat saya khusus? Baik, terima kasih. Saya sudah bisa menangkap Sri ya. Asia, Mbak Ami, mohon di mute ya. Ibu Sri dimatiin dulu, Bu Sri. Di mute dulu. Baik, Ibu Lina yang saya hormati, terkait dengan pertanyaannya tadi ya. Pertama berdoa. Tidak ada daya la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Yang membolak-balikan hati adalah kita. Maka kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa. Mohon kepada Allah supaya diteguhkan, diistiqomahkan di jalan ini. Manusia itu kan yazid wa yanqus ya. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang naik lagi, kadang-kadang turun lagi, bahkan mungkin nyerorot, istilahnya kan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita mau meniatkan bangun nanti malam, kita mau meniatkan duha setiap hari, kita mau meniatkan sedekah setiap hari. Faktanya kita tidak bisa seistiqomah itu. Maka berdoalah kepada yang membolak-balikan hati kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi satu, kembalikan kepada Allah. Yang kedua, kalau sudah kita berdoa kepada Allah, lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Goyahnya semata-mata karena Allah. Saya tanya rekan-rekan sekalian, kenapa sholat? Mau surga? Takut neraka? Sebetulnya kalau kita sholat masuk surga, itu mah konsekuensi. Dan kalau kita meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, masuk neraka itu juga konsekuensi. Itu. Ya, itu mah konsekuensi. Nah, tapi ketika kita beribadah lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala, tadi ghoyahnya semata-mata kepada Allah, biarkan surga yang itu pasti disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang kedua, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Apa itu ikhlas? Lakukan, lupakan. Itu ikhlas. Bagi saya, ikhlas itu lakukan, lupakan. Ikhlasin, insya Allah. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah istiqomah. Bercampurlah di lingkungan yang sudah istiqomah. Kenapa? Karena ketika saya berteman dengan seseorang yang misalnya mau sholat duhur terdengar azan disepelekan, nanti kita akan ke bawah-bawah. Ya. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang, berkumpul dengan orang-orang yang pembicaraannya pembicaraan spiritual, pembicaraan agama, pembicaraan hal-hal yang baik-baik, insya Allah ke bawah kita. Tapi kalau sebaliknya kita berteman tidak dengan orang-orang yang istiqomah, mana mungkin kita tidak istiqomah? Masih mending kita tidak terbawa. Ini yang jadi persoalan, kita ke bawah gitu. Masih mending yang kedua, kalau orang lain ke bawah oleh kita. Ini masalahnya kita ke bawah oleh orang lain. Gitu. Nah, jadi sekurang-kurangnya Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ya muqallibal qulub, kembalikan kepada Allah karena Allah yang Maha membolak-balikan hati kita untuk istiqomahkan hati saya dalam jalan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, lakukan, lupakan, ikhlaskan karena Allah. Ya, libtiga mardatillah, semata-mata karena Allah saja. Kalau saya sedekah bukan ingin dianggap sebagai orang dermawan. Kalau saya sholat bukan ingin dianggap sebagai orang ahli ibadah. Kalau saya berangkat pulang pergi ke mana, ke Baitullah, ke haji, umroh dan seterusnya, jangan pernah ingin dianggap sebagai orang yang kaya raya dan seterusnya, tapi semata-mata lillahi ta'ala, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi itu, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah istiqomah. Contohlah orang-orang yang sudah istiqomah. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Padahal fasilitasnya sama, matanya dua, telinganya dua, hidungnya dua, mulutnya satu. Beliau juga sama. Kenapa saya tidak bisa? Orang-orang yang sudah istiqomah sebelum kita, salafus sholih, ternyata bisa, padahal makannya makan nasi yang sama, kan begitu ya. Diterangi oleh matahari yang sama, dihembuskan dengan udara dengan oksigen yang sama. Kita hidup di atas tanah yang sama. Kenapa orang lain saya tidak bisa? Ah, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan 3 tip itu memudahkan kita untuk istiqomah. Ya. Ya, atur Terima nuhun kasih, Pak Ustaz Said atas Baik, penjelasannya. Intinya tadi kembali niatkan kepada Allah, karena memang bukan hanya di ibadah di bulan Ramadan saja ya. Kadang pada saat kita misal, ya ini mah saya pribadi lah, tidak mencontohkan orang lain, saya pribadi pulang umroh
itu hampir 1 bulan bahkan 2 bulan lebih itu luar biasa. Semangatnya masih ada, ya, pulang umroh ke masjid dan sebagainya itu luar biasa. Tapi setelah itu lupa lagi, hanya bisa membayangkan kalau berdoa teh sambil melihat Ka'bah, hanya bisa itu. Tapi semangatnya ya saya jujur turun gitu ya. Turun seolah tidak ada lagi yang memang memberikan bahwa hayu ya, penggerak hati itu memang seolah-olah tidak ada. Tapi kalau sedikit mengevaluasi dari apa yang pengalaman saya pada saat kenapa bisa di waktu di sana kita bisa rajin, kenapa di sini bisa turun semangatnya? Saya pikir di sana kita melupakan berbagai kepentingan, terutama kepentingan duniawi. Kalau itu pengalaman saya ya. Saya yakin rekan-rekan karyawan-karyawati juga punya konsep tersendiri terkait untuk bagaimana memotivasi kita untuk istiqomah dalam beribadah. Kalau saya segitu. Pada saat itu coba lupakan dulu dunia, karena pada saat kita di Mekah, di Madinah, kita seolah tidak ada urusan harus bagaimana, harus buat materi apa dan sebagainya, itu kita melupakan itu. Sehingga begitu adzan apapun itu waktu-waktu sholat, kita betul-betul fokus untuk beribadah. Itu sih mungkin hanya share saja karena saya yakin rekan-rekan juga punya cara tersendiri untuk bisa beristiqomah dalam beribadah. Saya pikir untuk pertanyaan dicukupkan sekian karena waktu juga sudah menunjukkan ya 13.58. Untuk selanjutnya karena ada hadiah untuk 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Zahid. Silakan nanti bisa raise hand ya pada saat Pak Ustadz sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Bu Ade, mohon maaf ya Bu Ade Irma, mungkin bisa di chat nanti untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih rekan-rekan. Bagi yang menyimak, saya pikir insya Allah mudah. Sebetulnya yang dikehendaki, ibadah kita yang dikehendaki dari itikaf, dari Lailatul Qadar, yang 21, 23, 25, 27, 29, sebetulnya yang dikehendaki itu apa sih dengan ibadah kita itu? Ya, Kang Inu, mangga. Mangga Kang Inu. Di unmute dulu. Di unmute Kang Inu. Kenapa Kang Inu? Di unmute. Apakah harus pakai bahasa tubuh jawabannya atau bagaimana? Bisa di unmute Kang Inu? Macet mungkin? Macet? Atau bisa lewat Bu Eis? Jawabannya. Satu ruangan sama Bu Eis ya, Kang Inu. Sok coba. Oh, bisa dilatih Pak. Coba ya. Assalamualaikum, insyaallah. Nah, Kang Inu ya dari pakai Bu Leti ya. Ini adalah istiqomah, Pak. Istiqomah walaupun tapi kita tetap terus melaksanakan ibadah dengan khusyuk, mengharapkan ridho kepada Allah. Mungkin yang bisa disampaikan, dijawab. Makasih. Ya, ada yang bisa sempurna karena ada 3. Ya, karena ada 3, ada yang bisa menyempurnakan. Ada yang bisa menjawab, menyempurnakan jawaban dari pertanyaan Pak Ustadz Zahid? Ya, Kang Ade Nur Hidayat. Hikmah atau spirit yang bisa diambil dari itikaf sama Lailatul Qadar. Yang pertama, kita diharapkan istiqomah dalam ibadah itu secara terus-menerus. Kemudian kita juga harapkan ibadah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kebaikannya. Kebaikan senantiasa harus secara terus-menerus. Baik, benar-benar ya. Betul. Oke, mangga berarti yang ininya Kang Ade Nur Hidayat ya.
Kang Ade kade tidak gor bilih pas tatih eta pantolok teh muka bilih tidak gor. Ya, atuh nuhun Pak Ade sareng Kang Inu ya. Nanti hadiahnya berarti Kang Ade, Kang Inu, aduh punten we ya. Ya untuk Kang Ade Nur Hidayat. Oke, pertanyaan kedua Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, terkait tadi saya sampaikan tadi ada sekitar berapa pendapat tentang Lailatul Qadar yang saya sampaikan tadi itu. Yang roji itu, yang sampai ke kita itu ada satu pendapat yang mengatakan 21, 23, 25, 27, 29. Padahal sebetulnya bukan hanya itu. Ada sekitar berapa pendapat? Teh Neneng Heni mangga. Ada 46 pendapat, Pak ya? Sip. Betul. Betul ya Pak Ustadz ya? Betul. Ada 46 pendapat. Ya. Salah satunya itu yang diambil, yang paling sahih itu pada malam ganjil. Saya seperti itu. Sayang saya nggak dapat hadiah sebetulnya saya. Ya, wilujeng Kang Ade Nur Hidayat sareng Bu Neng Heni ya yang bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin karena waktu juga sudah jam 14 lebih 2 menit. Sebagai penutup mungkin Pak Ustadz bisa memimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa ada di dalam berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishkan tasyafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz Syahid yang sudah menjelaskan terkait materi dialog Ramadan siang hari ini. Kepada seluruh karyawan juga terima kasih atas partisipasinya untuk bisa menyimak kegiatan dialog Ramadan ini dari awal sampai akhir. Dialog Ramadan ini merupakan yang terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dialog Ramadan ini betul-betul bisa menambah aktivitas ibadah kita kepada Allah. Untuk para pemenang mangga bisa diambil, itu ada di chat di bagian diklat ya. Tadi Bu Mimil katanya hadiah satu mau kena, belum tentu juga, bisa jadi nanti hadiah satunya kerupuk kulit atau kue nastar, saya tidak tahu. Boleh diorder Bapak. Nah, Kerupuk gitu. kulit ada di atas Punten, jadinya nak kerupuk kulit ya, punten ya. Oke, ya sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan. Ya pamit mundur. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah wabiridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Lip.